Gitu. Nah, dalam Prime Time News kali ini, kami juga akan mengajak Anda untuk mengetahui perkembangan penyidikan. Dengan bergabung bersama kami, ada Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Selamat sore, Pak Karo. Terima kasih sudah bergabung bersama Prime Time News. Selamat sore, Mas. Ya, Pak, jadi sejauh ini, bagaimana koordinasi dengan PPATK? Kemudian juga apa yang sudah ditemukan? Pertama kami menjelaskan dulu bahwa sampai saat ini penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap 19 saksi. 19 ini ada pelapor, ada 2 pelapor ya, karena 2 laporan polisi yang tanggal 23 Juni dan laporan polisi yang 27 Juni. Dua-duanya adalah laporan terkait dengan penistaan atau penodaan agama yang dilakukan oleh saudara PG. Kemudian penyidik telah melakukan pemeriksaan beberapa saksi, kemudian juga ada melakukan interview terhadap beberapa saksi ahli. Jadi ada 19 pemeriksaan dan 4 interview atau mengambil keterangan klarifikasi, di mana 3 diantaranya saksi ahli agama, saksi ahli sosiologi, dan saksi ahli bahasa. Kemudian kita telah mendapatkan beberapa barang bukti, yang mana barang bukti itu sudah dikirim ke Puslapor Bareskrim Polri. Dan kita minggu depan akan melakukan pemeriksaan ya, terhadap saksi-saksi ahli untuk mengembangkan atau mendalami ya. Jadi yang kita tunggu adalah hasil dari Laboratorium Forensik Polri terhadap bukti-bukti yang telah kita amankan, yaitu rekaman, ada screenshot, apakah benar-benar ini benar dan dilakukan oleh saudara PG. Dan juga untuk menguatkannya, minggu depan ini akan kita panggil ya, saksi-saksi ahli. Mulai dari saksi ahli agama Islam, ahli sosiologi, ahli bahasa, ahli ITE. Dan selanjutnya tentu setelah kita melakukan pemeriksaan pada saksi-saksi ahli dan beberapa yang kita dalami saksi, dan juga hasil dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, maka kita akan melakukan gelar perkara. Tentu untuk menentukan ya, seperti disampaikan oleh Dir Tipidum Bareskrim Polri, diyakini adanya tindak pidana. Tentu langkah berikutnya gelar perkara, kita menentukan tersangka nantinya. Oke. Nah, terkait dengan kasus ini, kami sampaikan bahwa fokus yang dilakukan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri adalah penistaan dan penodaan agama. Seperti saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, kita menjerat dengan 3 undang-undang, ya. KUHP 156A, kemudian Peraturan Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 dan Undang-Undang ITE ya. Pak Karo, masing-masing Pak Karo, izin saya potong berbeda. sebentar. Pak Karo, jadi kalau untuk temuan soal atau kerjasama dengan PPATK berkenaan dengan rekening ini kan juga jadi sorotan ya Pak ya. Itu apa temuan dari tim Bapak? Tentu sekali lagi bahwa hasil dari proses gelar perkara nanti kita tentu akan berkoordinasi dengan PPATK terkait yang disampaikan tadi dengan rekening tadi. Tetapi sekali lagi fokus yang kita sampaikan, kita akan melakukan gelar perkara dulu. Karena ini sekali lagi prinsip kehati-hatian dan kelitian ini tidak boleh diabaikan ya, untuk menetapkan tersangka. Nah, tentu bila nanti ada pengembangan pidana lain terkait dengan aliran dana, pasti kita akan koordinasi dengan stakeholder terkait. Oke, seberapa genting dari pihak
Polri sehingga akhirnya harus membentuk tim, Pak? Walaupun sebenarnya ini ada yang menyebut tim khusus atau tim biasa begitu, Pak. Apa sebenarnya yang mau dikejar Polri dari mencari gudang uangnya Al Zaitun ini? Sebenarnya ketika kita menerima laporan dan dinaikkannya status dari penyelidikan ke penyidikan, maka otomatis tim itu akan dibentuk. Tim ini adalah tim penyidikan ya. Jadi ketika naik status dari penyidikan maka tim penyidik ya dinamakan tim penyidik. Tentu persoalannya bukan genting atau tinding, tapi respon kita terhadap persoalan ini ya. Kita berusaha ya, kasus ini dinaikkan ke penyidikan di tanggal 3 malam atau 4 dini hari ya. Berarti sampai saat ini setelah dinaikkan penyidikan, kasus ini sudah berjalan 4 atau 5 hari ya. Tentu respon kita terhadap kasus ini harus sesegera mungkin ya. Ini merupakan atensi Polri terhadap penanganan kasus ini. Oke, Pak Karo, jadi dengan koordinasi dengan pihak PPATK, jadi kalau misalnya kita melihat kasusnya ratusan rekening ini sudah dibekukan begitu ya Pak ya, kemudian sedang diteliti segala transaksi mencurigakan. Sekali lagi, apa temuan sejauh ini yang menurut tim Bapak itu mencurigakan? Atau sudah ketemu atau belum gitu Pak? Kita melangkah kepada yang saya sampaikan tadi. Kita akan gelar perkara dulu ya. Kita tidak cepat mendahului, tetapi prinsip kehati-hatian itu diabaikan. Mohon dengan sangat kepada masyarakat bisa bersabar, mempercayakan kepada Polri dalam menangani kasus ini. Yakinlah bahwa penyidik Polri profesional dalam menangani ini. Dan tentu capaian daripada penyidikan ini akan kita sampaikan secara transparan, Mas. Baik, sama-sama kita tunggu untuk pengungkapannya ya Pak ya, dan juga bagaimana nanti jerat pidana yang akan digunakan ke depannya. Terima kasih Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan sudah bergabung bersama kami.